Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat Muardi Wae. Ya, jumpa lagi hari ini, pagi ini bersama dengan saya, Dr. Amelia Agustina Ayusari, Dr. Amel, bersama dengan dokter tersayang, dokter kesayangan. Jadi hari ini kita mau belajar banyak tentang flora normal atau mikroba baik bagi tubuh manusia. Mungkin sahabat Muardi Wae belum begitu tahu banyak tentang ini semua, jadi kita mengundang pakarnya, Dr. Lely Saptawati. Terima kasih Dr. Amel, sahabat saya. Kakak ya. Iya. Iya, baik sahabat Muardi Wae, kita mulai saja. Jadi mungkin sahabat semua belum begitu familiar ya. Apa sih sebenarnya flora normal itu? Seperti itu ya dok ya, apa flora normal tersebut? Tapi sebelum ke sana dok, saya mau nanya kabar Dr. Lely dulu. Apa kabarnya dok? Alhamdulillah sehat, selalu semangat ya. Apapun hal yang kita hadapi ya, situasi apapun, yang penting tetap stay positif. Iya benar, meskipun pandemi ya dok ya, tetap harus semangat, tetap harus berkarya ya dok ya. Karena itu dapat meningkatkan imun. Iya, bahagia juga ya dok ya. Oke, kita mulai saja. Jadi tadi kita mau bahas tentang mikroba baik atau flora normal. Mungkin apa itu dok? Flora normal atau mikroba baik tuh. Mungkin mereka teman-teman sahabat Muardi Wae belum begitu familiar seperti itu dok. Benar, betul. Terima kasih Dokter Amel. Selamat pagi sahabat Muardi Wae. Jadi betul, kita pagi ini mau ngerumpiin sesuatu yang jadi teman kita, tidak bisa kita lihat gitu ya, tetapi kita harus percaya bahwa itu ada gitu. Jadi, sulit ya dok ya, percaya sesuatu yang nggak terlihat itu kan. Nanti kita lihat apakah kita bersyukur untuk bisa melihat atau milih untuk tidak bisa melihat gitu. Jadi kita bisa tahu nanti ya. Iya. Baik, jadi yang dimaksud dengan flora normal itu bahasa medis flora normal ya, tetapi kalau kita bahasa gampangnya adalah makhluk-makhluk apa sih yang ada di dalam tubuh kita yang tidak bisa kita lihat dan itu sebenarnya bermanfaat untuk kita gitu. Nah, jadi sejak kita lahir Dr. Amel sampai kita meninggal itu kita ditemani oleh yang namanya mikroba flora normal ini gitu. Jadi mikroba flora normal itu bisa ada bakteri, kemudian ada jamur juga gitu. Tetapi virus dan parasit sih nggak termasuk dalam flora normal itu. Nah, berarti itu dari lahir memang sudah ada ya dok ya? Jadi kalau bayi dalam kandungan itu dia kondisinya steril, dia nggak punya flora normal. Tetapi begitu lahir lewat jalan lahirnya ibu ya, lewat vagina gitu-gitu, di situ ada bakteri-bakteri dan itu yang akan membentuk flora normalnya bayi itu gitu. Baik. Ya, mungkin berarti ada dan karena tidak terlihat tadi jadinya kita nggak tahu ya dok ya. Kita sendirian di kamar gitu ya, tidak perlu takut karena banyak temennya ya. Banyak temennya. 1 jutaan. Iya, baik. Terus apa pentingnya sih dok, kan sudah ditemani gitu loh. Kita kan ngertinya kalau yang namanya mikroba, benda asing itu tuh kan berbahaya gitu. Nah, sekarang kok ini malah nemani kita dari lahir sampai kemudian meninggal. Sebenarnya apa pentingnya atau apa tujuan Allah ngasih si flora normal ini tadi seperti itu? Jadi mungkin kita selama ini masih berpikir bahwa yang namanya bakteri itu pasti jahat, yang namanya jamur itu pasti jahat gitu ya. Tapi ternyata enggak. Di tubuh kita, walau tidak semua bagian ya, di kulit kita, ya, kulit saya, kulit Dr. Amel itu banyak sekali flora normalnya gitu. Di saluran nafas, di urogenital ya, itu juga banyak sekali flora normalnya. Yang paling sedikit itu di mata kita juga ada flora normalnya gitu. Nah, apa sih manfaatnya flora normal itu gitu? Jadi flora normal itu bisa bermanfaat, bisa jadi jahat, atau bisa juga dia hanya tinggal di situ numpang saja ya, numpang tapi nggak membahayakan dan nggak memberi manfaat gitu. Jadi tiga kemungkinan flora normal itu ya. Jadi dia memberi manfaat buat kita hanya numpang atau hanya numpang saja, atau suatu saat malah bisa merugikan buat kita gitu ya dok ya. Nah, manfaatnya apa? Jadi dia sebagai kompetitor untuk
bakteri-bakteri jahat yang masuk ke tubuh kita. Jadi misalnya ada bakteri jahat yang nempel, maka si flora normal ini akan menghabiskan makanannya nih, menghabiskan makanan dan tempat hidup, sehingga si bakteri jahat tidak punya lagi makanan untuk hidup, sehingga dia tidak bisa berkembang gitu ya, dan tidak bisa menimbulkan penyakit gitu. Selain itu flora normal juga ini menghasilkan nutrisi yang bisa kita pakai, misalnya vitamin K, kemudian menggunakan vitamin B12, menghasilkan atau menguraikan material-material berbahaya gitu. Jadi mereka membantu kita untuk bisa hidup lebih sehat gitu. Iya, baik dok, baik. Kemudian tadi dokter menyebutkan ada kondisi dia merugikan seperti itu. Itu kapan sih dok si flora normal ini atau mikroba baik ini dia jadi merugikan untuk diri kita seperti itu dok? Iya. Jadi mungkin sebelum kita ke situ, kita mungkin kita akan kupas terlebih dahulu di mana saja sih flora normal itu supaya kita bisa tahu ya. Jadi di rongga mulut kita itu adalah flora dan faunanya mikroorganisme, jadi kayak kebun binatang lah gitu. Isinya ya dok ya. Isinya banyak sekali, ada jamur, ada bakteri, ada segala macam di situ ya. Nah, untungnya makanan yang kita telan itu melewati saluran, lambung, kan, jadi, dok. Nah, di lambung itu pH-nya sangat asam ya. Nah, di situ hampir sebagian besar bakteri itu dan jamur akan mati di situ, jadi sangat berkurang jumlahnya. Nah, kemudian jadi aman nih masuk ke usus kita. Nah, salah satu flora normal yang ada di mulut kita adalah jamur. Ya. Jamur jangan dibayangkan jamur itu jamur tiram dok, jamur kuping. Itu makanan ya. Itu makanan dok. Jadi jamur di sini adalah jamur namanya kita sebut candida ya. Jadi ini nggak bisa kita lihat. Nah, tapi di sini saya punya video nih supaya teman-teman juga bisa sama-sama melihat bagaimana sih penampakan atau pertumbuhan dari jamur ya dok. Bagaimana penampakan dari teman kita ya. Ini saya ambil dari YouTube Dr. Amel. Nah, ini kita lihat Candida itu berkembang biak dengan membelah diri menjadi dua gitu. Nah, jadi dia bisa memperbanyak gitu ya dok ya. Diri, dan itu ada di mulut kita ya teman-teman. Jadi bergerak-gerak gitu. Dok. Nah, coba kalau kita bisa melihat, maka kita akan kehilangan nafsu makan. Iya, gila dok. Nggak mau makan dong mas. Ada berbagai pergerakan bakteri yang lain ya selain Candida. Jadi yang namanya bakteri dan jamur di tubuh kita itu juga bergerak-gerak gitu, dan dia akan bisa berpindah tempat, bisa memperbanyak diri gitu ya. Nah, seperti itu. Ini video singkat saja. Ini ada yang bergerak-gerak di sini juga. Ini semua yang di mulut ya dok ya. Candida ini memang dominannya di mulut atau ada di tempat lain juga dok sebenarnya? Ada di tempat lain, salah satunya di rongga mulut, kemudian di vagina juga ada di situ. Di ini ya alat kelaminnya wanita ya dok ya, di vagina. Iya. Jadi kalau dia berkembang biak sangat banyak, itu bisa menjadi bahaya bagi tubuh kita karena terlalu banyak gitu. Karena walaupun menghasilkan vitamin dan sebagainya, tetapi dia dalam perkembangannya itu juga menghasilkan racun gitu. Jadi kalau terlalu banyak maka racunnya itu akan berbahaya bagi tubuh kita. Kalau misalnya Candida ini tadi banyak dok, kalau misalnya di mulut apa efek yang akan dirasakan seseorang kalau misalnya dia tadi sudah jadi, berarti kan kalau banyak ini jadi infeksius atau jadi yang berbahaya, akhirnya masuk ke definisi yang tadi jadi berbahaya tadi ya dok ya, atau merugikan. Efeknya apa dok terhadap mulut kita? Apa yang dirasakan seseorang seperti itu dok? Jadi betul Dokter Amel, jadi walaupun ini flora normal ini tidak berbahaya dan bisa memberi manfaat, bukan berarti harus kita pelihara seterusnya. Artinya nggak senang itu ya. Takut flora normalnya. Iya, nanti mati jadi nggak punya temen gitu. Iya, itu yang sakit bukan hanya dia, tapi temennya juga sakit
bau mulutnya itu. Iya dok. Bapak bikin penderitaan buat temennya ya. Betul, jadi walaupun bermanfaat tetap kita harus kendalikan. Kita harus tetap menjaga kebersihan dari gigi kita, gitu kan, saluran mulut kita, gitu, dengan menggosok gigi setiap pagi dan sore. Nah, kalau terlalu over, tadi kita sering ada kasus-kasus infeksi, tentu saja ya, Dokter Amel, seperti apa nih Dokter Amel, kalau kita lihat kayak ada luka di mulut gitu ya, sariawan gitu, boleh bilang dok ya. Kalau kita sering menyebutnya sariawan gitu ya. Nah, sariawan itu bisa disebabkan antara lain oleh jamur itu gitu, atau kalau enggak giginya pada berlubang gitu. Kalau bahasa medis karies dentis ya, itu karena bakteri yang ada di mulut kita sudah overload gitu, sehingga menimbulkan racun-racun yang bisa menimbulkan. Nah, kemudian kalau tadi kan itu di mulut dok, kalau dia di saluran di kemaluan tadi di vagina itu efeknya juga biasanya ciri-cirinya apa dok, atau keluhan seseorang karena infeksi Candida ini? Jadi di genital wanita ya, di vagina itu juga ada flora normalnya. Candida juga kan ya dok ya? Salah satunya ya. Dan juga ada lactobacillus, dan itu adalah bakteri atau jamur yang menjaga supaya vagina kita pH-nya tetap normal, sehingga kita nggak keputihan dan sebagainya. Jadi mungkin perlu disampaikan di sini ya Dokter Amel, karena kita tidak boleh membersihkan vagina kita secara rutin dengan sabun. Malahan ya dok ya, padahal produk-produk juga lumayan banyak itu dok, untuk sekedarnya aja gitu, nggak usah sampai yang masuk sampai parno. Parno gitu, karena itu akan membunuh flora normal. Iya dok. Jadi baik dok. Mungkin kita bersihkan secukupnya gitu. Sebelum ini udah ada pertanyaan dok, tapi sebelum kesana dok, tadi kan dokter menyebutkan lactobacillus, candida, sebenarnya macam-macamnya apa aja sih dok, jenis-jenis dari flora normal ini? Apakah hanya dua itu atau ada yang lainnya? Banyak, dan namanya bagus-bagus. Oh, cakep. Jadi kalau yang bisa jadi nama anak dok? Betul. Bisa jadi inspirasi ada Elizabeth Kimia. Elizabeth kan bagus ya. Itu dari mana? Baik gitu. Jadi betul Dokter Amel, jadi jenis mikroorganismenya itu macam-macam, tergantung dari situasi di mana dia tinggal gitu. Jadi misalnya kalau di mulut itu tidak ada anaerob di situ. Anaerob adalah bakteri yang tidak tahan terhadap oksigen. Jadi kalau di sini kan banyak oksigen ya, jadi nggak mungkin ada anaerob di situ gitu. Tapi kalau di saluran cerna itu didominasi oleh bakteri anaerob gitu. Nama-nama bakterinya ya antara lain Streptococcus, kemudian Staphylococcus, kemudian ada Lactobacillus ya. Lactobacillus itu kan anaerob ya, salah satu jenisnya dari anaerob. Kemudian ada Corynebacterium diphtheri, kemudian bukan yang diphtheri ya, Corynebacterium sp, kalau diphtheri kan dia patogen ya. Kemudian ya macam-macam lah, ada Micrococcus gitu ya. Jadi kalau anaknya namanya Micrococcus, panggilannya mikro. Baik dok, kita ke pertanyaan dok. Ini dari Risa 45. Dok, bagaimana membedakan lidah putih akibat asam lambung yang naik dan akibat makanan yang kita makan? Kenapa setelah makan lidah jadi putih ya dok? Bagaimana tanda lidah putih karena Candida atau flora normal? Makasih dok. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Risa ya. Pertanyaannya bagus sekali, karena ini adalah fenomena yang sering dihadapi ya sehari-hari. Bahkan kadang anak-anak juga dok, bayi gitu dok, seperti itu. Lidah putih tuh kalau orang dewasa, kalau lebih sering anak-anak ya, kita nyebutnya gomen itu ya. Atau kalau dewasa biasanya itu memang akibat suatu infeksi ya. Normalnya kan tidak seperti itu. Kalau pada kasus dewasa, lidah putih itu bisa karena infeksi jamur, atau bisa juga karena non infeksi ya dokter Amel ya. Jadi kita harus cek ke dokter untuk mencari tahu penyebabnya. Ya, Caranya ya kita ambil
sampelnya itu, kemudian kita lihat apakah ada jamur atau tidak di situ. Nah, asam lambung naik ini kan sering namanya dispepsi ya, gitu. Saya nggak tahu ya hubungan sebab akibat langsung dengan dispepsi dengan lidah putih. Saya rasa tidak ada hubungan yang langsung, tetapi itu suatu proses yang ada perantaranya ya, mungkin karena asam lambungnya naik, kemudian nafsu makannya menjadi tidak baik, kemudian ada akibatnya ada penumpukan bakteri di situ dan timbullah lidah putih itu gitu ya, atau infeksi jamur. Jadi bisa saja karena asam lambung naik, tetapi diakibatkan oleh penumpukan dari jamur dan bakteri yang ada di mulut kita. Oke, baik dok. Ya, begitu ya Mbak Dirisa. Kita masuk ke pertanyaan kedua, Lirna Felicia. Dok, apakah mikroba baik tumbuh alami atau harus dengan asupan makanan atau minuman tertentu? Oh ya ini dok. Jadi kan semua makhluk hidup itu butuh makanan untuk dia hidup ya dok ya. Nah ini apakah mikroba baik itu dia akan tumbuh begitu saja gitu? Makanannya dari apa biar dia bisa tadi membelah-belah jadi banyak itu tadi dok, seperti itu. Makanannya harus yang nyami-nyami. Artinya mikroba itu akan tumbuh alami dan dia akan tumbuh dengan baik di tubuh kita selama tubuh kita pun dalam kondisi fit gitu. Jadi dia akan mengambil atau hidup berdampingan dengan kita dengan kondisi sel-sel yang ada di tubuh kita. Jadi dia tumbuh alami di situ. Tetapi kalau kita menciptakan suatu kondisi yang bisa membunuh itu ya mereka akan mati. Misalnya kita minum antibiotik ya, antibiotik itu kan untuk membunuh bakteri atau kalau kita minum antibiotik dan itu tidak ada indikasi atau tidak ada peruntukannya, maka yang terbunuh adalah flora normal kita gitu. Jadi jumlah flora normal kita akan sangat turun ya dok ya, sehingga bakteri jahatnya akan leluasa mendapatkan makanan, mendapatkan tempat hidup, sehingga dia bisa tumbuh berlebihan gitu. Jadi yang penting kita jangan menciptakan satu kondisi yang bisa membunuh si flora baik ini tadi sih, meminum antibiotik berlebihan atau tanpa indikasi gitu ya dok ya, atau membersihkan vagina kita setiap hari dengan cairan antiseptik, itu akan mengganggu flora normal. Iya, baik ya, begitu ya Mbak Lima Felicia, seperti itu. Oh sebelum ke sana dok, itu kita sering sekali beli ya kalau iklan di TV ya dok ya, ada makanan-makanan yang bilang atau minuman tertentu yang mengandung flora baik seperti itu. Nah itu mungkin tanggapan dokter, apa memang benar seperti itu dok? Kita minum memang nanti dia akan bermanfaat, masuk seperti itu atau bagaimana dok? Iya dok, betul. Jadi dokter Amelia ahli gizi. Nanti mungkin bisa saling melengkapi jawabannya ya. Kalau dari sisi mikrobiologi itu memang betul. Jadi ada asupan-asupan dari makanan yang mengandung flora normal yang aman kalau kita konsumsi. Jadi misalnya lactobacillus. Lactobacillus itu kan sering ada di pasaran. Mereknya bisa macam-macam. Nah itu kalau kita konsumsi maka itu bisa memperkuat flora normal yang ada di saluran cerna kita ya dok. Asal tidak berlebihan juga gitu. Makanya kadang ada iklan itu cuma boleh berapa kali sehari, seperti tetap ada dibatasinya gitu ya dok ya. Jadi pertanyaan dari sisi gizi ada juga ya? Iya dok, iya. Jadi kalau yang kami ketahui itu ada istilah probiotik dan ada istilah prebiotik. Kalau probiotik itu memang dia kandungannya adalah bakteri baik tadi. Tapi kalau prebiotik ini adalah makanan untuk si probiotiknya. Jadi memang ada jenis seperti itu gitu. Ya begitu ya. Kita kembali lagi ke pertanyaan dok. Dari Tantri Hapsari, selamat pagi dokter cantik. Terima kasih dok. Langsung bahagia. Terima kasih atas pencerahannya dok. Mau tanya, kalau untuk vagina, apakah boleh dibasuh rutin dengan cairan herbal atau dari daun sirih? Apakah itu bisa membunuh flora normal juga? Seperti tadi dok penjelasan dokter. Iya. Oke, jadi intinya kita tidak perlu membasuh vagina kita secara rutin dengan
berbagai macam Cairan-cairan tadi. cairan yang mengandung herbal atau antiseptik yang lain. Jadi kalau kita membersihkan ya bagian luarnya saja ya, tapi kita tidak perlu sampai masukkan ke dalam gitu ya, Dok ya. Kita semprotkan atau kita usap sampai ke dalam itu jangan. Iya. Karena situasi di vagina itu sudah sudah steril gitu ya, Dok ya. Sudah aman. Sudah aman kan, Iya. asal flora normalnya terjamin gitu ya. iya. Jadi kita tidak perlu melakukan itu ya. Cukup di bagian luarnya saja di kalaupun bagian ada ya, luarnya. Dok ya. Kan Baik. Tentu Iya. juga kalau nggak dibersihkan ya. Lembab gitu ya. Lembab. Iya. Biar suami makin sayang ya, Dok. Iya, pengalaman pribadi. Oh, iya. Baik, Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Mentari Saina. Dok, apakah flora normal di tubuh kita juga bisa menimbulkan penyakit? Nah, tadi Dok, Iya, seperti betul, pertanyaan tadi. Terima kasih ya Mentari ya. Betul banget. Jadi walaupun kelihatannya baik, tapi dia bisa menimbulkan penyakit gitu. Iya. Pada kondisi apa? Nah, misalnya saat imun kita Turun, ya, gitu Dok, ya. Misalnya pada pasien-pasien yang mengalami penyakit-penyakit kronis ya seperti TBC atau dia punya sakit gula gitu ya, atau dia punya cancer. Nah, itu imunnya pasti akan Turun, ya. gitu. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, flora normal yang tadinya baik, dia justru bisa menjadi penyebab infeksi gitu. Atau kalau enggak ada ini nih rusak dari kulit kita, ada goresan gitu-gitu, maka flora normal ini bisa masuk ke kulit kita dan ke bagian dalam kulit dan bisa menimbulkan infeksi. Atau kalau orang yang sakit tipes misalnya sampai ususnya bolong gitu ya, nah itu flora normal saluran cerna juga bisa menimbulkan penyakit. Jadi dia ada pintu masuk untuk berpindah tempat gitu ya. Baik, Dok. Atau kalau sehari-hari kita misalnya habis buang air kecil dan buang air besar, cucinya nggak bersih, itu flora normal yang ada di saluran kemih atau saluran urin kita bisa berpindah tempat ya, Dok ya. ke vagina gitu, dan itu menimbulkan keputihan. Iya, Jadi, iya, Dok. memang penting. Jadi bisa jadi dengan perpindahan tempat itu yang harusnya mungkin lingkungannya dia di saluran kencing tapi kemudian ke vagina seperti itu, bisa jadi jahat ya, Dok ya kan. Saya kembali ke pertanyaan tadi dokter menyebut tentang kalau kita minum antibiotik berlebihan atau tanpa indikasi seperti itu merugikan buat seseorang. Kalau fenomenanya sekarang ini ya, Dok, kadangan masyarakat umum itu karena bisa membeli sendiri sih, Dok, dan kemudian karena mungkin tetangganya saya minum obat ini langsung sembuh seperti itu, jadi akhirnya ikut-ikutan. Nah, sebenarnya yang tepat itu bagaimana sih, Dok, untuk penggunaan antibiotik ini seperti itu? Dan kemudian kalau seingat saya dulu saat minum antibiotik itu pasti diingatkan harus dihabiskan. Itu kenapa Dok dibilang gitu? Harus dihabiskan gitu seperti itu. Ya, jadi ini tentang penggunaan antibiotik Iya. ya, Dr. Amel ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi mungkin saya akan menceritakan sedikit penelitian dulu yang terkait dengan dampak antibiotik pada flora normal ini. Jadi penelitian dilakukan terhadap binatang coba, biasanya mencit ya. Nah, mencit ini diberi antibiotik streptomycin gitu ya. Nah, kemudian flora normalnya banyak yang mati dong. Iya. Kemudian dia diinfeksi dengan salmonella. Salmonella itu penyebab tipes ya. Iya. Nah, salmonella yang sudah tidak mempan terhadap streptomycin disuntikkan di situ. Nah, ternyata pada kondisi orang yang flora normalnya bagus, jumlah salmonella 10⁻⁶ itu baru bisa menimbulkan infeksi. Tetapi pada binatang coba yang tadi sudah diberi streptomycin tadi ya, Dok ya. Sebanyak 10 kuman saja dia sudah infeksi gitu. Nah, di sini artinya bisa menunjukkan pentingnya manfaat flora normal dalam mencegah terjadinya infeksi. Gitu. Ya. Nah, terkait dengan penggunaan antibiotik, memang betul kita saat ini alhamdulillah banyak apotek yang sudah ini ya. Nggak berani ya, Dok, yang ngasih gitu ya, Dok. Antibiotik
sudah harus dengan resep Iya. ya di banyak wilayah. Tetapi ada juga sih yang belum. Jadi kita sebenarnya tidak boleh membeli antibiotik tanpa resep dokter gitu. Iya, dokter. Karena misalnya hanya flu-flu biasa gitu ya nggak usah pakai antibiotik. Apalagi zaman COVID saat ini, kalau flu tuh biasanya karena virus gitu. Jadi virus itu nggak akan mati dengan antibiotik kalau Iya. kita tetap minum. Salah sasaran ya dok ya. Jadi Iya. si virusnya akan lewat aja gitu. Dan memang harus habis minimal 3 hari ya, karena kalau baru 2 hari kadang bakteri itu baru semaput gitu, belum benar-benar mati. Kalau sudah di stop nanti dia akan bangun lagi. Jadi Iya. harus. Dan kadang kadangnya malah ini ya dok, bikin dia jadi nggak mandi sama obat tersebut. Nggak mandi, Iya. apa mandi nih? Mandi lah, bukan mandi. Jadi nggak mempan kalau dikasih obat. Mandi itu bahasa Jawa, bahasa Jawa gitu ya. Tapi kalau mandi, Mandi, bangun tidur kok terus mandi. ya jadi harus apa namanya benar. Jadi karena dia baru semaput, nggak benar-benar mati, maka dia masih punya kesempatan untuk menghasilkan faktor-faktor pemicu resistensi. Gitu. Resistensi itu apa dokter? Nggak mempan tadi. Nggak mempan tadi ya, Jadi iya, lama-lama iya. dia akan nggak mempan terhadap antibiotik. Antibiotik yang biasanya, yang harusnya dia mempan dengan itu kalau misalnya sakit dan ada indikasi minum obat itu tersebut ya dok ya. Baik. Baik, terima kasih dokter Eli. Ini ada pertanyaan lagi dari Rena Tasya. Dokter, anak saya 4 tahun dan 11 tahun. Suka sekali dengan minuman prebiotik, sebut ini dok, apa namanya, merek tut kan. Sehari bisa minum 2-3 botol kecil setiap hari. Apakah aman dan diperbolehkan? Dalam sehari konsumsi minimal berapa ya dok untuk dewasa dan anak-anak? Ini pertanyaan ke dokter. Untuk dokter dok. Iya, tadi kan sudah disinggung ya dokter Amalia, kalau terlalu banyak berbahaya juga Iya, gitu. dok. Jadi sebaiknya kita ikuti saja Dari anjurannya ya dok betul, ya. betul. Iya. Kalau ada yang cuman sehari maksimal 2 Iya. botol. Jadi ya. kita lihat anjuran yang ada di Anjurannya berapa, sana. dan itu kita ikuti. Iya. Kalau terlalu banyak tidak bagus juga. Oke. Baik, begitu ya Mbak Rena. Jadi pasti di setiap produk, mungkin ini Mbak nyebutinnya produk tersebut, bisa jadi nanti ada produk yang lainnya, begitu dilihat label di belakang gitu, label komposisi atau label aturan pakai. Nah di situ nanti ikuti anjurannya. Kalau katanya hanya boleh sekali untuk anak, berarti ya hanya boleh sekali seperti itu. Kalau boleh 2 kali, berarti boleh 2 kali seperti itu ya dok ya. Baik dok, kita kembali lagi. Ini berarti Instagram. Ada pertanyaan lagi. Dokter, tolong diulang lagi dong, ini flora normal ada di mana saja dalam tubuh kita? Apakah hanya ada di usus? Seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Jadi flora normal itu kebanyakan ada di kulit, ada di kuku, kemudian ada di mukosa. Mukosa itu misalnya di mata, kemudian di saluran nafas bagian atas, kemudian di saluran cerna, dan juga di urogenital gitu. Jadi di organ-organ seperti otak, kemudian hati, kemudian ginjal itu steril, nggak ada. Tidak ada ya dok. Nggak ada temennya dia. Kalau iya. ada berbahaya sekali. malah berbahaya kalau ada temennya ya dok ya. Langsung error orangnya ya. Di darah juga nggak ada. Jadi yang steril otak, hati, darah itu ya dok ya. Ginjal, pankreas, organ-organ padat itu tidak ada. Tidak ada. Baik. Ya, begitu ya Mbak. Maaf, Jasmini. Oke. Sekarang pertanyaan lagi dari saya Mimi 23 dok, apakah makanan-makanan tidak sehat bisa membunuh mikroba baik dalam tubuh? Makanan alami apa saja yang dapat menambah flora baik bagi tubuh, terutama untuk pencernaan kita dok? Nah ini mungkin yang membunuh dari flora normal dari makanan ya. Kalau tadi mungkin dari obat-obatan ya dok ya. Kalau dari makanan ada tidak dok yang bisa membunuh? Misalnya kandungan yang mengandung tertentu seperti itu dok. Mungkin terima kasih dokter Aman, kita bisa saling melengkapi sharing ya. Jadi makanan-makanan yang banyak mengandung serat ya, itu sebenarnya sangat membantu kerja dari flora normal juga gitu. Karena tidak akan memperberat kerja usus gitu ya, sehingga flora normal ini bisa hidup lebih optimal. Iya, iya, dok. Jadi kalau saya sih
makanan-makanan tidak sehat tentu bisa mempengaruhi kelangsungan flora normal yang ada di saluran cerna kita gitu. Dan kalau kita memakan makanan yang mendukung kesehatan usus ya, misalnya yang serat tadi ya dok ya, serat dari buah maupun sayur, itu akan sangat membantu gitu. Gimana dokter Amel dari sisi dari gizi ya dok gizi, ya? Iya bener dok, kalau serat ini memang salah satu yang sangat bermanfaat untuk pencernaan. Itu memang kalau dalam sebuah review itu disebutkan dia bisa membentuk SCFA, short chain fatty acid ya, short chain fatty acid, dan itu ternyata mudahnya dia adalah makanan atau membantu dari pertumbuhan ataupun kemudian kelangsungan hidup dari probiotik tadi ya, dari flora normal seperti itu. Serat itu perannya di sana. Ya, gitu. Berarti kita harus mengurangi junk food. Iya dok. Jadi apa namanya? Dan itu enak banget. Oh iya dok, enak banget. Gampang banget. Mudah didapatkan gitu. Langsung jadi. Dok, langsung. Diri sendiri. Iya, begitu ya Mbak saya Mimi. Nah ini kalau sekarang pertanyaan dari saya dok, kembali lagi ke, jadi saya pernah mendengar dok, tadi kita kembali kalau ada kondisi daya tahan tubuhnya turun, seperti itu dokter bilang flora normal ini menjadi berbahaya. Ini pada pasien-pasien yang ada suatu penyakit yang memang daya tahan tubuhnya turun, HIV/AIDS seperti itu ya dok ya. Nah, padahal pasien-pasien ini juga bisa, artinya dia bisa survive dalam waktu yang lama, artinya dia tetap bisa bertahan hidup. Padahal di kondisi dirinya sendiri dia daya tahan tubuhnya turun. Sebenarnya ada saran nggak sih dok? Artinya biar apa yang harus dilakukan pada teman-teman ini penyintas HIV/AIDS ini, dia tahu kondisi daya tahan tubuhnya turun, tetapi dia juga harus bisa menjaga agar flora normalnya ini tidak menyerang dirinya seperti itu, tidak kemudian membuat dia sakit gitu, seperti itu. Iya, itu kompleks ya kalau dari pasien-pasien dengan imun yang sudah turun itu akan menjadi kompleks karena kunci jawabannya adalah imun. Jadi yang pasti ya kita harus mempertahankan supaya imun kita tetap baik ya dokter Amel ya. Jadi stres itu benar-benar sangat mempengaruhi imun kita ya. Jadi bagi misalnya pada pasien HIV, support dari keluarga terdekat itu sangat penting. Jangan sampai dia merasa sendiri, kemudian dia merasa terpuruk, tidak ada harapan. Nah, itu kan akan menimbulkan stres dan jatuh ke depresi, dan itu imunnya langsung habis gitu ya. Jadi salah satu imun yang penting untuk membunuh melawan kuman-kuman yang jahat itu namanya makrofag dokter Amel. Jadi makrofag itu adalah salah satu jenis leukosit ya kalau dari dunia medis, dan dia itu akan, kalau ada bakteri masuk, bakteri itu akan mengeluarkan sinyal gitu. Sinyal itu ditangkap oleh makrofag, dan makrofag itu akan datang menghampiri untuk membunuh memakan, gitu ya, memakan dia aja gitu, dihancurkan, dan kalau sudah selesai satu dia akan pindah ke bakteri yang lain untuk memakan. Nah, betapa pentingnya peran leukosit ini dalam membersihkan kita bakteri jahat ya. Padahal kalau HIV itu yang diserang adalah leukositnya gitu. Leukositnya pasti sangat turun, rendah gitu ya dok ya, turun. Itu akan semakin turun apabila kita dalam kondisi depresi, stres, kemudian asupan makanannya nggak baik. Jadi faktor-faktor yang mendukung agar dia daya tahan tubuhnya tidak semakin drop itu perlu diberikan pada pasien ini ya dok ya, dioptimalkan. Dari sisi asupan gizi, kemudian gaya hidup, kemudian stresor tadi juga dikendalikan ya dok ya. Baik. Ya, ini sudah ada pertanyaan lagi dok dari Alivia Vita. Dok, apakah kita bisa menghindari bakteri jahat di vagina melalui asupan makan? Ada tidak ya dok makanan sumber probiotik yang baik untuk menjaga kesehatan vagina? Ini makanan untuk probiotik di vagina dok. Baik, terima kasih. Jadi kalau makanan itu salurannya dari mulut ke saluran cerna ya, jadi nggak akan ada lubang ke vagina gitu, beda lagi, jalurnya beda. Iya dok. Jalurnya beda. Jadi nggak ada makanan gitu. khusus ya. Jadi memang kalau kita asupan makanan pasti akan membantu flora normal di sepanjang pencernaan ya dok ya.
dan secara tidak langsungnya imun kita akan baik dan akan membantu flora normal di organ-organ yang lain. Iya, iya. Jadi kalau tidak kita- secara langsung ya dok ya. Iya, Jadi baik. vagina kita tuh sebenarnya kondisinya sudah sangat bagus, sudah sangat Allah tuh sudah menciptakan dengan sangat sempurna. Kita tidak perlu worry, kita tidak perlu melakukan hal-hal yang aneh-aneh Iya, untuk iya, menjaga Dok. kesehatan vagina kita. Yang penting setelah buang air kecil, buang air besar, cuci dengan bersih, terus apa ya, pemakaian ventilator dan pemakaian pembalut ini sangat mempengaruhi ya Dokter Amel. Jadi kan produk-produk pilihlah produk-produk pembalut yang berkualitas, artinya mungkin yang kebersihannya terjamin, Iya, kemudian Terstandar gitu ya dok ya, terstandar. Jangan pilih yang apa namanya, yang grosiran, yang asal murah. Iya, Karena iya, itu Dok. untuk menjaga kesehatan vagina kita. Jadi kalau mens itu usahakan kita ganti pembalut sesering mungkin, jangan biarkan dia lembab ya, Iya. lembab terlalu lama, karena kalau bakteri dan jamur ini sangat senang sekali dalam kondisi Lembab, gitu. Jadi kalau kita malas ganti pembalut, maka kelembapannya meningkat, maka disitulah bakteri-bakteri dan jamur akan berkembang biak dan bisa saja masuk ke vagina Iya, kita iya. gitu. Jadi yang Iya. penting itu sih dok. Lebih di kebersihannya itu ya dok ya. betul. Iya, Kalau dok. habis buang air kecil, buang air besar dikeringkan. Iya, gitu. Jadi iya. kalau mau ke toilet jangan lupa bawa tisu. Gitu. Iya ya dok, baik. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Fania Zahra. Pagi dokter, apa saja tips-tips untuk menjaga bakteri baik dalam usus? Ya, Tips-tipsnya dok. tips-tipsnya. Iya, tips dan trik. Usus kita itu apa ya? Sumber flora normal terbanyak itu ada di dalam usus kita, terutama usus bagian bawah. Iya. Dokter Amel. Kan ada usus kecil, ada usus besar ada dok. usus Dominannya kecil. dia di Di usus besar. Oh, Usus iya. besar yang paling bawah itu Iya. paling banyak flora normalnya. Nah, di situ maka dengan kita menjaga asupan makanan, sebenarnya kita menjaga sebagian besar kelangsungan dari flora normal. Flora kita. normal tadi. Ya, kalau menjaga kesehatan usus tentu poin pertama adalah kita harus memperhatikan asupan gizi makanan. dan makanan ya. Jangan sampai kita lupa cuci tangan sebelum makan gitu ya. Iya dok. Jangan apa namanya, membeli atau jajan di tempat yang kira-kira pedagangnya itu tidak memperhatikan kebersihan ya, makanannya terbuka begitu saja di pinggir jalan. Nah, itu pasti sudah banyak bakteri-bakteri yang nempel gitu. Jadi pertama pilih makanan yang selain sehat juga bersih gitu ya, dan apa namanya, jangan lupa mencuci tangan gitu ya. Dan saya rasa olahraga itu juga penting dalam membantu. Selain kesehatan jantung, juga usus kita akan melakukan pergerakan atau peristaltik secara lebih lancar ya. Kalau kita Peristaltik ini apa dokter? Pergerakan usus ya dok ya. Usus kita tuh kan bergerak ya, selalu bergerak. Kalau di dunia medis kita bilang peristaltik ya dokter Amel ya. Jadi selalu bergerak untuk mendorong makanan dari lambung menuju ke bawah gitu ya. Nah akhirnya dikeluarkan gitu. Nah, nanti kalau peristaltiknya itu terlalu lambat, maka kita akan susah buang air besarnya gitu kan. Kalau peristaltik kita terlalu cepat, jadinya diare deh gitu. Makanannya belum, sari-sari makanannya belum diserap sempurna gitu ya dok ya. Secara sempurna sudah dikeluarkan gitu. iya dok. Jadi pergerakan usus itu juga sangat penting. Makanya memang ternyata ada fenomena kalau yang ini dok, yang lazy artinya males bergerak gitu, ternyata juga misalnya dia udah sama-sama makan serat yang cukup, ternyata pencernaannya tidak selalu selancar mereka yang bergerak aktif. Itu juga ternyata faktor karena pergerakan peristaltik tadi ya dok ya. Jangan mager lah. Iya dok, jangan mager. Sekarang ini kan karena gadget ya. Iya, apalagi anak-anak dok, pandemi ini sekarang. Itu nih mama nih ya. Iya, anak-anak yang ABG. Iya dok. Kalau udah pegang gadget sudah lupa, maka dia mager di kamar, mager di tempat tidur, suruh bergerak malas ya. Nah itu bibit-bibit yang tidak baik sebenarnya. Jadi paksa untuk bergerak. Iya dok. Baik ya. Baik dok, terima kasih. Masuk lagi ke pertanyaan di Instagram dari Lintang Gumilang.
Tapi sebelumnya kita sapa dulu dari Samarinda, Dok. Ini setia sekali selalu ikut nih, Dok. Halo sahabat Muardi dari Samarinda, Mbak Salsabila ya, Ibu Salsabila. Terima kasih sudah hadir. Iya, terima kasih. Ya, kita masuk Berat loh. penggemar beratnya Muardi wae. Oke, kembali ke pertanyaan ya, Dok. Dok, apakah tubuh kita bisa mengenali bakteri jahat, dan apakah mikroba jahat ini langsung dapat menyebabkan penyakit seperti itu? Iya, Pertanyaannya baik. gitu, Dok. Terima kasih dari Lintang Gumilang ya. Pertanyaannya bagus sekali. Tentu saja tubuh kita bisa mengenali mikroba jahat ya. Iya. Jadi tubuh kita tuh punya tentara ya, Dokter Amel ya, punya tentara yang namanya imun atau kekebalan ya. Iya. Tentaranya namanya antara lain leukosit gitu ya. Jadi kalau ada benda asing masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan mengenali dari sinyalnya itu gitu. Nah, dari sinyal itu maka dia akan bisa menilai, oh ini bahaya nih, ini musuh nih, harus dihancurkan gitu. Jadi intinya tubuh kita bisa mengenali ya, mikroba Dok. jahat. Iya. Tetapi ada kasus yang autoimun itu ya, Dok. Iya, ya. iya, Jadi Dok. mikroba nggak jahat pun atau bukan benda Tetap- asing pun dia tetap dihancurkan, iya, itu, Dok. itu namanya hipersensitivitas atau alergi yang berlebihan gitu ya. Tetapi dalam kondisi normal tubuh kita bisa mengenali mana yang jahat atau benda asing bagi tubuh kita yang bisa perlu dihancurkan dan mana yang tidak. Oke. Nah, kalau mikroba jahat ini langsung dapat menyebabkan penyakit atau enggak, belum tentu ya. Kita perang dulu nih di dalam tubuh kita antara leukosit dengan mikroba Iya. itu. Dari tentara yang tadi sudah ada itu berperang dulu sama gitu. iya. Nanti Nggak langsung nyerah ya, Dok ya. langsung nyerah, gitu. Jadi kuat mana nih nanti gitu. Jadi kalau mikroba yang masuk itu jumlahnya sangat banyak, kemudian dia sangat jahat, artinya sangat virulen, leukosit kita pasti akan kalah gitu. Nah, pada saat itulah kita akan mengalami satu gejala penyakit gitu. Tetapi kalau tentara kita pas kuat-kuatnya nih, musuh yang dihadapi juga segitu-gitu aja, receh-receh lah ya, Iya, maka itu langsung lewat, Iya, kita iya, nggak akan betul. sakit gitu. Nah, mungkin menyinggung COVID juga ya, coronavirus ya, Dokter Amel ya. Jadi coronavirus itu bukan hanya faktor ada virus terus kita sakit, enggak, tetapi tergantung jumlah virus yang masuk. Iya, iya. Kalau jumlahnya cuma dikit ya, 1-2 ya dilibat Bisa aja tuh dilawan sama, ya, Dok ya. sama mekanisme imun kita. Tapi kalau jumlahnya banyak, nah itulah yang baru menimbulkan Penyakit. gitu. Iya, iya. Jadi sangat penting kita mencuci tangan sering-sering ya, atau mengelap semua benda yang ada di sekitar kita, tujuannya supaya jumlah bakteri dan virus tidak terlalu Tidak banyak. Iya, baik, Dok. Ya, ini ada lagi pertanyaan dari Dewi Tania Dewi tentang makanan seperti probiotik yang baik untuk pertumbuhan bakteri baik pada pencernaan anak. Ini pertanyaannya hampir setipe sih, Dok, dari Mbak Yuli ya, probiotik Iya, dari Mbak Yuli, dari Mbak Rida itu juga seputar makanan atau suplemen yang baik untuk mikroba baik ya. Itu udah sarapan. Iya. Tidak terlalu tergoda makan ya. Iya, itu. Jadi yang kaya probiotik atau yang menguntungkan buat mikroba apa saja sih, Dok, makanannya? Seperti itu pertanyaannya, Dok. Dokter Amel yang lebih tahu. Tadi kita sudah bahas ya, Dok ya. Iya, jadi ada makanan yang memang sudah langsung suplemen jadi ya, Dok ya, banyak mereknya. Tetapi ada juga yang dari makanan alami. Iya. Asal makanan itu diketahui banyak vitaminnya, saya rasa it's okay sebagai asupan yang bagus ya, walaupun mungkin tidak secara langsung ada probiotiknya di Iya, iya, betul. Jadi memang ada yang sudah jadi ya khusus seperti itu, memang sudah formula tertentu yang bisa langsung dikonsumsi. Iya. Entah itu prebiotik atau probiotik boleh, Ibu, asal sesuai anjuran pakai tadi ya, Dok ya. Dan kalau kondisi normal sebenarnya kan kita tidak harus mengkonsumsi secara rutin. Iya, Dok. Prebiotik dan probiotik itu kan, Dokter Amel ya. Iya, karena sebenarnya dari makanan yang biasa saja seperti tadi, Dok, cukup seratnya atau tinggi seratnya seperti itu, entah dari buah, sayur atau makanan-makanan pokok yang tinggi serat, itu sudah membantu seperti itu. Iya.
Nanti ada topiknya sendiri mungkin Ibu kalau kita pengen bahas makanan-makanan tinggi serat ya. Makanan-makanan yang tinggi serat. Iya, seperti itu. Terima kasih ya Mbak Dewi, Bu Yuli sama Mbak Rida. Ini sekarang pertanyaan dari saya, Dok. Ya, pertanyaan dari saya. Terkait dengan masih tentang gimana cara atau mekanisme flora normal ini melawan benda asing yang masuk. Tadi kan dokter bilang ada yang di kulit seperti itu, ada yang di mata, ada yang di pencernaan seperti itu. Nah, kalau yang misalnya di kulit itu sebenarnya perannya apa sih, Dok? Untuk seseorang atau untuk kita gitu loh. Melawan apa dia sebenarnya seperti itu. Betul, dokter. Jadi di kulit kita ini walaupun kelihatan bersih ya, tapi di sini banyak yang bergerak gitu. Nanti semua pada ngeliatin kulitnya bergerak ya. Jadi banyak flora normal. Ngelihatnya harus pakai apa sih, Dok? Mikroskop, Dok, atau? Mikroskop ya. Pakai mikroskop pun kalau pengen tahu detailnya itu pakai mikroskop elektron ya namanya ya. Jadi nanti akan ada detail bentuk mikrobanya di situ. Nah, jadi di sini kan jumlahnya sudah ini ya, flora normal sudah cukup banyak. Kalau dalam kondisi normal, suatu saat ada bakteri jahat nih penyebab infeksi, misalnya Staphylococcus aureus gitu ya. Itu kan jahat banget, dia bisa menimbulkan infeksi yang bernanah-nanah gitu ya. Nah, ada di sini gitu, nempel di sini. Kalau flora normal kita cukup, untuk tumbuhkan semua makhluk itu perlu makanan dan perlu nutrisi ya. Dia nempel di sini, tapi makanannya itu sudah dihabiskan sama si flora normal itu gitu, sehingga dia kurus kering nih, nggak dapat makanan gitu. Tempat hidupnya pun nggak cukup luas karena sudah dikuasai sama flora normal gitu, sehingga dia tidak bisa memperbanyak diri karena untuk dapat menimbulkan infeksi itu nggak cukup satu, dia harus jumlahnya banyak ya. Baru dia bisa menjadi timbul koreng dan sebagainya gitu. Tapi karena ada flora normal maka dia jumlahnya nggak bisa banyak dan akhirnya dia nggak berkutik, dia akhirnya akan mati gitu. Nah itu namanya kompetisi ya, sebagai kompetitor. Sebagai kompetitor ya. Jadi mungkin memang cara kerjanya si flora normal ini melawan kuman yang masuk itu berbeda-beda tergantung dari tempatnya juga ya, Dok ya, tergantung lokasinya. Karena dia bisa menghasilkan tadi vitamin K, kemudian bisa memanfaatkan vitamin B12 menjadi nutrisi yang berguna, kemudian dia bisa menghilangkan zat-zat yang bisa menimbulkan kanker gitu. Jadi tergantung di mana dia berada ya. Kemudian tadi dokter menyebutkan di mulut ini kan sebenarnya paling banyak ya, Dok ya, artinya flora fauna tadi istilah dokter atau jumlahnya begitu. Nah, saat dia masuk ke lambung itu ternyata memang mati beberapa ya, Dok ya, tapi memang masih ada yang kuat juga, Dok, artinya masih tetap hidup atau tidak, Dok, itu kalau pada saat sudah masuk ke lambung flora normal ini tetap masih ada ya. Karena kan tinggal di lambungnya itu cuma lewat aja sebentar aja, jadi yang tapi untuk tinggal menetap di situ ya nggak ada, hanya Helicobacter pylori biasanya yang bisa tahan terhadap pH yang sangat rendah itu. Tetapi ada beberapa yang masih bisa hidup dan dia akan lolos sampai ke usus gitu. Nah, nanti tugas flora normal usus inilah yang menghabisi semua itu. Gitu, baik. Ya, baik dokter. Sekarang kita masuk ke pertanyaan dari Mbak Rida Majid. Dok, kadang kita setiap saat menggunakan hand sanitizer. Apakah itu bisa mengurangi flora normal juga, Nje? Pertanyaannya gitu, Dok. Itu sesuai tren ya saat ini ya. Kan suruh sering cuci tangan, bawa ini kemana-mana. Gitu kan. Betul ya. Jadi ini pertanyaan cukup menggelitik ya. Kita katanya suruh sering-sering cuci tangan gitu, tapi katanya nggak boleh membunuh flora normal gitu. Jadi betul setelah cuci tangan itu banyak yang mati gitu. Termasuk yang flora normal ya, Dok, ya, tidak hanya yang berbahaya ya. Walaupun tidak bersih-bersih banget, tetapi sebagian besar akan mati gitu. Tetapi ini kan ada di luar ya, tangan kita ini ada di luar yang setiap saat berkontak dengan lingkungan gitu ya. Setiap saat kita megang semua benda dan di situ kan juga banyak bakteri dan jamur di udara. Jadi walaupun bersih, kemudian dia akan cepat balik lagi gitu. Dan di lingkungan ini
ada yang bakteri baik, ada yang bakteri jahat. Jadi flora normalnya pun akan balik lagi gitu. Jadi tidak usah khawatir. Kecuali kalau kita cuci tangan terus tangan kita sampai kering gitu sehingga pecah-pecah. Nah, itu yang berbahaya, tidak boleh. Jadi kalau pecah itu flora normalnya akan masuk ke lapisan kulit yang lebih dalam, iya. Sehingga bisa memicu terjadinya infeksi. Jadi kalau sering-sering cuci tangan, maka kita jangan lupa memakai